Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'ah mithluha. Faman afa wa aslaha fa'ajruh 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas undangannya ke sini ya teman-teman, terkait dengan fenomena yang ada saat hari ini. Dulu saya masih memaafkan, dalam arti kata setiap ada sesuatu yang mereka lakukan terhadap saya secara personal, saya mencoba untuk memaafkan dan mencoba untuk kemudian berpositif. Sampai pada ada kondisi di mana saya sempat bertemu satu komal, dan waktu itu saya sempat meneteskan air mata karena saya menganggap bahwasanya begitu mereka membenci Bang Suma, sampai hal-hal yang seharusnya tidak perlu kemudian diangkat itu pun dijadikan sebagai bahan gibaan. Akhirnya sekarang ini sampai pada kondisi di mana Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwasanya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan. Dan yang paling mulia adalah yang memaafkan. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Namun ada hal di dalam agama ini yang kemudian ketika kita disuruh memilih memaafkan atau tidak memaafkan, ada kondisi di mana kita boleh tidak memaafkan. Kondisi mana itu? Kondisi bila mana kita memaafkan maka akan melahirkan keadaan di mana orang yang dimaafkan akan semakin melakukan sesuatu yang tidak adil. Baik terhadap pribadi yang memaafkan maupun terhadap orang banyak. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Memaafkan itu sangat mulia dan itu sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Tapi ada kondisi di mana kita boleh tidak memaafkan seseorang. Apabila kondisi saat kita memaafkan akan melahirkan si fulan akan besar kepala, akan semakin berlaku curang, akan semakin merasa dia angkuh, merasa dia yang paling benar, dan akan terjadi ketidakadilan, kesemena-menaan terhadap yang memaafkan. Adalah lebih baik didiamkan atau kita hindari. Itu lebih baik. Nah, cara saya kemudian menghindari orang seperti ini, saya ajak berdiskusi. Bahkan kemarin itu saya ajak debat. Saya katakan mari kita berdebat. Supaya orang itu lihat. Yang keliru dalam hal ini siapa? Yang punya pemahaman berdasarkan hanya kebencian bukan karena ilmu siapa gitu ya. Terkait dengan Yahudi, apakah akidahnya sama? Terkait dengan Yotef Afi, apakah sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Mari, saya sudah sampaikan tantangan saya. Berdiskusi kita untuk supaya masyarakat Islam khususnya melihat kapasitas. Bukan hanya modal foto, video, di-up, berjalan ke metro dan segala macam. Umat tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan umat ini, isi kepala. Kita bahas pernyataan saya yang mengatakan akidah umat Islam dan akidah Yahudi itu yang mana yang saya maksud. Supaya jelas. Supaya jangan semuanya itu menjadi fitnah. Supaya jangan sedikit-sedikit menjadi salah.
Sedikit-sedikit ada kemudian yang menurut telinganya sumbang di-up. Merecoki kemudian dunia apologet Islam. Atau memang betul pernyataan-pernyataan orang lain bahwa Anda hanya ingin merusak Islam dari dalam. Itu juga bisa jadi. Karena Al-Quran mengatakan, Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, siapapun di antara mereka yang beriman, siapapun, dan beramal soleh, berarti kategori ini sudah memasukkan pada fase bahwa orang Yahudi di antara mereka ada yang akidahnya sama seperti umat Islam. Tapi harus berbicara mengenai masa. Karena Bang Suma bukan orang yang seperti yang mereka pahamkan. Bang Suma tidak mengerti seperti yang mereka pikirkan. Yahudi yang dimaksud ini yang mana? Nasara yang dimaksud di situ yang mana? Yang beriman yang dimaksud di dalam ayat itu yang mana? Kan ada seruan, siapapun di antara orang Yahudi yang beriman kepada Allah, berarti akidahnya sama. Nah inilah kalau hanya kebencian, nggak pakai otak. Makanya saya tantang beliau untuk kemudian mari kita berdiskusi. Ya, nggak usah banyak alasan. Bagaimana mungkin saya mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan akidahnya antara Yahudi dengan Islam? Loh, orang Yahudi aja dijamin oleh Allah ketika mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Kamu mau ingkar terhadap ayat itu? Kan tidak mungkin. Atau memang kamu ingkar? Atau memang kau hanya berpura-pura jadi Islam? Kiblatnya di sana, kau balik ke sana. Orang sholat kau hanya titip kemudian sholatmu. Ya, makanya supaya kamu itu dianggap sesuai dengan peci yang di kepala, mari kita diskusi. Anda mengatakan saya tidak mau online, saya mau offline. Lalu 24 jam itu kamu di TikTok ngapain? Hah? Ngapain kau di TikTok 24 jam? Ngapain kau 24 jam itu di TikTok siang malam sampai subuh hari? Kalau kau mengatakan bahwa saya hanya mau online, offline. Offline juga kau bikin malu umat Islam kok kemarin. Untuk apa offline kalau memalukan umat Islam? Kamu mengatakan bahwa itu kami mengejar konten. Lah kamu aja dipecat dari YPM gara-gara konten. Apa nggak malu? Saya nggak pernah dipecat dari organisasi manapun, dari yayasan manapun karena konten. Karena hampir semua yayasan yang saya memakai saya, itu justru memanfaatkan konten hasil daripada saya, kemudian berdialog. Ada kamu dipecat dari YPM karena gara-gara konten, nggak sabaran. Pemilik daripada acara belum juga merilis kemudian acaranya di YouTube, kamu rilis duluan. Dipecatlah kamu. Nggak malu itu, nggak malu. Alasan nggak mau online. Jangan sampai nanti saya ke Jakarta nih. Tiba-tiba saja saya ada di sana nih, minta offline. Kira-kira alasanmu apa? Empedu saya lagi sakit bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saya sih awalnya berpikir positif. Ini anak, ini orang tua nih, menegur saya gara-gara baptis, ya mungkin ada faedahnya, ada manfaatnya, ada ilmu yang ingin disampaikan kepada saya. Saya manut, saya terima, saya minta maaf. Kupikir orangnya berisi. Kupikir ada ilmu. Ya udah saya merendah, ya saya minta maaf kalau saya keliru. Menyamakan kemudian baptis dengan wudhu. Oh, minta maaf saya bang. Saya minta maaf, mukanya pada saat itu gini mukanya dia. Orang semua pada mencerminkan adab seorang muslim
Di situ kalau nggak salah ada Dinda Andre juga waktu itu. Kita sudah saling memaafkan selayaknya ukhuwah Islamiyah. Wah, dia macam rektor yang ikut kemudian memeriksa tesis. Ngotot matanya, tak ada senyum-senyumnya. Waktu itu saya bilang wajar lah. Masalahnya beliau itu adalah gudangnya ilmu. Tapi setelah dia berdiskusi mendampingi Kodondi, hancur. Rupa-rupanya, subhanallah. Jadi sangat-sangat mencurigakan. Sangat-sangat mencurigakan. Sangat-sangat mencurigakan. Dan yang satu lagi yang lucu terhadap si Palen ini, dia lupa kalau dia mu'alaf itu hasil daripada debat. Dia melarang orang berdebat, dia melarang umat Islam membahas agama lain. Dia lupa kalau dia mu'alaf itu hasil daripada debat lintas agama. Lucu kan? Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan ke Valen nih. Tadi saya titip sama Dinda Andre, sekarang saya langsung bicara samamu. Berani enggak Anda menghadapi saya diskusi seperti ini? Online. Berani enggak? Kita diskusi online, buka kamera, kita diskusi. Santai aja. Kita bahas tentang Yahudi. Kamu sama siapa namanya? Si Tristan juga boleh. 2 lawan 1. Ini tantangan buat kalian berdua. Ayo, mari kita diskusi. 1 lawan 2. Terkait dengan akidah Yahudi. Berani kalian? Ini saya undang. Tapi setelah itu, kalau perlu kalian masuk kandang lah. Gak usah lagi kamu buka-buka Bang Suma, bahas Bang Suma, nggak usah lagi. Sebagaimana saya nggak pernah bahas kalian. Nggak ada urusan saya dengan kalian, orang-orang cupu yang kurang kerjaan kayak kalian itu. Bagi saya itu bukan siapa-siapa kalian itu. Nggak layak Bang Suma membahas kalian sebenarnya. Kalau bukan karena Dinda Andre yang WA saya terus dari tadi hanya untuk bahas kalian, bagi saya itu bahas apa ya? Nggak penting bagi Bang Zuma, itu nggak penting. Kalian bukan dari sekian banyak hal penting dalam hidup Bang Zuma. Mungkin ada 2000 hal penting di situ, namamu tidak ada, kawan. Tidak ada namamu. Tidak ada namamu di situ, deretan orang-orang penting bagi Bang Zuma untuk saya ceritakan, tidak ada. Sama sekali nggak ada pentingnya. Nggak ada pentingnya. Kamu itu cuma sampah bagi saya, ngerti nggak? Ya, kenapa saya katakan Anda itu sampah? Kamu sakit, kamu curhat sama aku. Kamu sakit minta duit sama aku. Iya kan? Kamu mau mu'alaf, minta ongkos sama aku. Biaya ke masjid, aku kasih. Bang, ya paman, aku mau syahadat di masjid, bang. Yang kasih kamu duit siapa? Nih orangnya nih, yang siang malam kau ceritain. Apa nggak malu gitu? Nggak malu? Kamu sakit, kamu sampai perlihatkan hasil diagnosa rumah sakitmu. Aku cerita di sini, masih mau kau datang besok. Saya nggak pernah ngusil samamu, nggak pernah mikirin kecuali kamu sakit. Kamu yang kemudian mancing-mancing, ku bongkar di sini. Malu kan? Tapi kamu sih nggak ada malunya. Kalau kau ada malunya, kamu pasti nggak mau ceritain saya di belakang. Wah, jangan sampai nanti Bang Suma cerita. Malu kau kan? Kalau kau masih sehat. Bang, nanti kalau aku mati, bang, YouTube saya mohon supaya dilanjut ya, bang. Kamu lupa itu? Hah? Ini udah kelewatan sebenarnya. Tapi mau kayak mana? Kamu nggak mau berhenti soalnya. Kamu kalau nggak diginiin, mungkin kamu nggak akan pernah berhenti sampai kau mati. Sampai empedumu itu berubah menjadi tokek.
Curhatanmu panjang sekali. Penyakitmu kau ceritain. Ini adalah, ini, saya masih butuh untuk pembayaran sebulan ke depan abang. Sebenarnya nggak layak seorang Bang Zuma ngurusin yang kayak begini-begini, bro, Palen. Tugasku itu sebagai saudara hanya memberikan kepadamu ketika kamu butuh. Di saat kamu butuh, hubungi aku, itu tugasku sebagai saudaramu. Kamu mau bayar kos, itu sudah, ini tugasnya saudaramu. Kalau aku lagi ada, aku kasih. Ngapain coba kau cita-cita? Mau ngapain coba? Apa kira-kira? Apa tujuanmu? Kau pikirlah pakai otakmu ini kalau kau masih sehat. Orang yang membiayai kamu ketika kamu sakit, kamu malah laporkan ke MUI. Hah? Gimana itu ceritanya tuh? Hasil labmu kau kirim, empeduhmu kau kirim semuanya tentang apapun yang terjadi dengan empeduh kau itu. Kau kirim segala macam tetap bengek. Terus habis itu tak kasih samamu. Udah tak kasih samamu, kamu laporin saya ke MUI. Menurut pengakuanmu, aku lagi di MUI loh. Kamu foto-foto, kau kirim piti-piti, kamu di MUI. Kamu kalau sehat, sejahat apapun Bang Zuma samamu, karena pernah kemudian baik samamu, harusnya itu tidak kamu lakukan kalau kau seorang muslim yang baik. Ini bukan fitnah, kan saya langsung cerita, panggil orangnya ke sini. Makanya saya tantang kamu berdiskusi seperti ini, kita buka. Karena kamu tidak mau diajak diskusi, aku udah tantang, ayo mari kita diskusi, berdebat. Kamu nggak mau. Mau bersyahadat pun kau hubungi saya, bukan? Bang Zuma, enak mau syahadat di masjid, Bang. Ada Bang. Aku kasih kamu duit. Hanya sekedar bersyahadat di masjid, aku kasih kamu duit. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sejahat apapun Bang Zuma samamu, ya harusnya kau mikirlah. Simpanlah kejahatan itu di dalam hatimu. Maafkanlah Bang Zuma ini yang juga pernah baik samamu. Kan gitu. Ini enggak. Petantang, petenteng, siang malam kau bahas saya. Saya salah apa samamu? Salah saya kepadamu itu apa, Cak Ayu? Benar-benar lah ini kau. Ya, jadi saya kira begitu teman-teman sekalian. Tentang Palen ini saya rasa tidak terlalu penting lah untuk kita bahas, ya. Bagi saya Palen itu hanya cari simpatik aja sih. Lebih saya menilai dia ini begini itu cari simpati. Cari simpati dari mana? Dari orang yang benci Bang Zuma. Itu tujuannya. Kan banyak yang membenci Bang Zuma kan? Nah, dia cari simpati dari pembenci-benci Bang Zuma itu. Apa tujuannya kira-kira? Pikirlah sendiri. Paman. Pikirlah sendiri. Coba, kira-kira orang kalau ikut-ikutan membela yang membenci Bang Zuma itu apa tujuannya kira-kira? Itulah, pikirkanlah sendiri itu. Kalau itu kita sudah tahu itu kan. Nah, alhamdulillah. Saya kira begitu sementara. Saya ada telepon, ada tamu di bawah. Sebentar aja nanti kita ini. Bentar ya. Oke. Ya. Siap. Oke, terima kasih Gurunda ya. Sambil ada tamu, kita sudah dengarkan klarifikasi langsung dari beliau. Dan saya termasuk orang yang bersyukur karena dia tidak mau menanggapi hal-hal demikian. Namun penghormatan beliau kepada Bang Andre yang meminta Bang Zuma untuk harus angkat bicara mengenai hal ini ya. Alhamdulillah berkat Bang Andre juga buka komat ini, kita dengar langsung dari Bang Zuma ya, bagaimana, tidak enak kalau mau disampaikan sih, saya mau mengulangi hal itu ya, biarlah yang dibawa, yang menyimak dan mengambil kesimpulannya. Silakan Bang Ustadz Sugi, Pak De,
sampaikan juga dulu lah. Mumpung ada 2.500 yang menyimak, 2.500.000 sedikit yang aja nyimak. ya. Ya, silakan. Ini udah mau maghrib soalnya di sini udah adzan. Oh iya. Jadi Kami gini, saya melihat gejala Valen ini orang munafik ini sudah lama. Udah lama. Saya melihat tapi saya diam aja. Saya melihat gejala ini ketika dia itu sedang dialog sama orang Kristen. Lalu selalu terlontar di dalam mulutnya itu, wah ini jadi konten ini jadi konten ini. Nah, ini yang membuat saya itu aneh gitu. Sementara dia kalau butuh duit, minta orang yang penghasilannya dari konten. Seperti contoh Kang Egel itu berapa kali dimintain duit sama dia. Dia pendapatannya dari konten. Tapi kenapa dia memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang bikin konten? Seharusnya malu dong. Kalau memang lo anti konten, nggak usah ngemis sama orang yang bikin konten. Nah, makanya dari itu ketika ada open donasi untuk Valen, saya nggak mau ikut-ikut. Biasanya kalau ada open donasi, ya kawan-kawan juga semua tahu, saya korbankan semua koin saya. Hari ini koin saya khusus untuk donasi sampai seminggu ke depan. Ingat ya kawan-kawan, saya selalu begitu. Tapi waktu itu karena untuk Valen, saya mending diem. Bahkan saya kalau nggak salah keluar, saya nggak mau ikut-ikut. Karena memang saya udah lama nggak suka sama dia, itu udah lama. Saya lihat orang ini munafik gitu. Ya. Waktu kita donasi untuk si Valen ini, itu pakai nomor rekeningnya siapa? Langsung ke Valen, saya ingat saya. Langsung ke Valen. Kita nggak mau ngambil resiko. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu orang ini. Jadi waktu itu kita buka kemudian donasi langsung ke rekeningnya dia, bukan ke rekeningnya yayasan Cak Ayu. Iya betul. Menghindari fitnah lagi itu ya. Saya standby, kita mau sudah sholat maghrib ya. Dilanjut Akhi. Ya, izin. Jadi dulu ini silakan. waktu masih di Zoom kan, ini. Waktu dia adu malap itu kan, istri saya bilang kok kayaknya ada yang tidak beres sama si Valen ya. Saya tidak yakin, ternyata yang tidak beres orang ini. Sekarang baru saya bilang, iya benar katanya dulu. Yang tidak beres ternyata orang ini. Si Valen sebenarnya ini, wallahi ya teman-teman sekalian, saya secara pribadi itu sebenarnya sedih, kasihan sama si Valen ini. Secara pribadi saya itu sedih, iba, kasihan sama dia. Benar. Makanya setiap kali kemudian dia menghubungi saya, apa masalahnya, ya sebisa mungkin saya bantu. Bayangkan aja tuh ketika dia kemudian melakukan aksi-aksi, bagaimana dia membenci Bang Suma dan dia utarakan depan umum. Saya masih kemudian mau agar umat memberikan donasi. Ya, saya menghimbau kepada umat silakan kasih donasi langsung ke rekeningnya dia. Bukan ke rekening yayasan, nggak ada. Nggak ada itu masuk ke rekening yayasan untuk si Valen ini, nggak ada, langsung ke rekeningnya dia. Demi Allah sekali lagi saya katakan. Sebenarnya sebelum saya maghrib sedikit. Iya silakan. Bukti bahwa Valen itu tak berotak. Ada orang perempuan sakit, bukannya dibantu malah dimintain laptop. Siapa? Nina Yusuf. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi itulah ya. Saya sebenarnya kasihan sama orang tua tersebut ya. Saya kasihan sama dia, iba yang ada gitu. Makanya pada saat saya ketemu, saya lihat modelnya, oh ini loh yang dibilang Valen, kayak gini gayanya rupanya. Oh iya. Kirain kayak mana gitu ya kan. Ternyata gini orangnya. Gue pikir kayak mana kali. Saya ketemu itu semakin iba saya. Andre jadi saksi waktu itu kan. Bagaimana saya merangkul dia gitu. Saya berharap udahlah kalau kau ada benci sama aku itu kan masalah pribadiku. Saya bukan nabi, saya bukan malaikat, saya bukan rasul. Ya pastilah saya ada khilaf menurut pandangan mata manusia ya. Pastilah saya punya banyak kesalahan. Tidak perlu Anda harus sempurna. Artinya ketika saya ada kekurangan, ada sesuatu yang salah, ya maafkanlah itu sebagaimana saya memaafkan dirimu. Tapi rupa-rupanya itu tadi ku bilang, balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan.
Apa kejahatannya saya terhadap kamu sekarang ini? Aku ceritain. Mau kayak mana? Aku ceritain kayak gini. Dan saya menantang kamu itu berdiskusi. Ayo, mari kita diskusi. Gitu. Izinkan, Silakan, tadi saya Bang. berpikir ini orang-orang tidak punya dosa ya. Saya tadi pikir, tadi kan saya sempat bicara begini tadi di sebelum karena masuk sore-sore saya bilang mereka ini orang yang kelasnya di atas malaikat, kayak tidak punya dosa. Nah, Itu dia, ternyata Bang. setelah Anda bicara ini, waduh, tidak beres memang otaknya itu. Ada juga kasus dia itu beres otak itu. terkait tukang urut. Astagfirullah. Katanya tukang urut katanya yang dibawa ke tempatnya. Aduh, semua cerita-cerita itu sampai sama aku. Sampai semua sama aku itu. Ya. Katanya tukang urut dibawa ke, udahlah hancur lah itu. Ya, jadi begini aja lah. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara Valen, kalau kamu mendengarkan saya. Sebelum terlalu jauh ya, karena saya nggak cocok kamu jadikan musuh. Ya, nggak cocok kau jadikan saya musuhmu. Kamu merasa kamu muslim, saya juga alhamdulillah muslim. Sebagai muslim selayaknya kayak mana? Itulah dulu yang kamu pikirkan. Kalau ada yang salah dengan Bang Suma, kan kamu bisa japri seperti biasa. Bang, gini bang. Kenapa harus kayak gitu kali? Kamu memperlihatkan kebencian begitu tajam sampai kamu harus berkongko-kongko dengan para penghujat Kristen. Coba, kenapa harus kayak gitu kali? Kamu muslim, dan di Islam itu kan kita tahu bagaimana akhlak sebagai seorang muslim kepada saudaranya sendiri. Ya kan? Dan saya juga muslim. Kan begitu. Jadi kita masing-masing tahu bagaimana kita harus bersikap. Bukan dengan cara kayak begini. Nah, supaya memuaskan kamu, mari kita berdiskusi. Nggak usah jurus-jurus offline apa segala macam itu. Jurus jurus mengelak. Kok harus pula offline macam kau hebat kali. Nanti ketemu offline kesuruh ngaji pingsan. Janganlah ya. Sama-samanya kita baru ngeja Ibrani, bro. Kamu juga ngeja, aku juga ngeja. Sama-samanya kita, jadi nggak usah lah ya. Nggak usah lah terlalu sombong, terlalu pongah. Sudahilah ini Valen. Sudahilah. Kalau kamu merasa mau jadi pahlawan, sudahlah, ini udah siang. Mau jadi pahlawan, memperbaiki kemudian Islam, memperbaiki kemudian dialektika, memperbaiki kemudian tata cara, metode yang Bang Suma lakukan. Ada para ulama yang bisa menegur Bang Suma. Bukan tugasmu. Ya, kamu ingin memperbaiki Bang Suma, kamu sendiri begitu gayamu. Janganlah. Yang pantas kemudian memperbaiki ya adalah orang yang jauh lebih baik. Bagaimana Anda mengatakan saya kotor sementara Anda teriak dalam keadaan Anda di kubangan sapi? Janganlah gitu. Nggak cocok itu. Suma kamu kotor. Nah, saat kau teriak kayak gitu kau di dalam lumpur. Kau pakai masker tai sapi. Nggak cocok, bro, nggak cocok. Adalah lebih baik mundur pelan-pelan. Perbaiki diri, kemudian kosongkan diri, taubatan nasuha, belajar yang baik. Hilangkan rasa dengki, benci, iri, hati. Hilangkan itu semua. Hilangkan itu. Karena kamu tidak akan pernah bisa menghalangi saya. Nggak bisa. Mau sampai kakimu di atas, kepalamu di bawah, nggak bisa menghentikan saya. Kau bukan siapa-siapa bagi saya, Valen. Nggak bisa. Ya, jadi percuma kau hanya akan menyakiti hati umat Islam karena kau seorang mu'allaf. Seorang mu'allaf itu harusnya seperti Ustadz kita, siapa? Arifin Nababan, Ustadz Fadlan, siapa lagi? Ustadz kita yang mu'allaf ini. Siapa? Banyaklah pokoknya. Harusnya kamu pernah alam Islam. Habis itu kamu memberikan persaksian kayak adik saya ini yang dari Poso. Siapa Ustadz siapa nih? Yang barusan saya sama-sama seperti Ustadz Kainama. Kayak gitulah harusnya kau berlaku. Ini malah kayak Kodondi betul. Ini malah kau tampil dengan beda corak. Dibilang kau ahli juga kagak. Ini malah kamu kayak ini loh. Siapa? Kayak si logika gitu loh. Mirip-mirip.
Jadi adalah lebih baik, udahlah Valen, udahlah. Berhentilah kemudian seperti itu. Ya, mending berdamai dengan dirimu dulu. Kebencianmu terhadap Bang Zuma itu tidak akan membawa positif terhadap dirimu. Saya sih tidak ada masalah. Kamu mau ceritakan saya setiap hari, nggak ada masalah. Silakan aja. Karena apa yang kau ceritakan itu akan kembali kepada dirimu. Dan tidak akan pernah bisa menghentikan langkahku. Nggak akan pernah bisa. Dan saya tidak ada urusan denganmu. Cukup saya katakan, mari kita diskusi. Dah, selesai. Itu ajanya yang bisa kulakukan. Iya kan? Adu fisik nggak mungkin kau bisa. Ya, bukan sombong. Kulihat fisikmu itu sekali tiup kau meleleh. Makanya saya bilang tadi kan suruh Valen cari yang kecil-kecil aja di API. Kalau mau ini kan. Aduh, Kalau- jangan. Ngajakin saya Bang Juma, ngajakin saya jadinya, aduh kacau kan, saya kecil, cuman berkumis, nah apa lah, satu kumis saya akan lepasin Bang. Ya, iya, enggak. Kalau masih Muslim, kecuali kalau Anda kembali ke kandang lagi seperti dulu, ya. Iya, kembali ke kandangmu lagi, ya boleh kita sparring. Tapi kalau kamu masih mengaku Muslim, itu apa coba? Yang pantas menegur saya itu Majelis Ulama Indonesia kalau saya salah. Bukan ente. Ente itu penghujat kelas kakap dulunya kan. Kita semua tahu siapa ente kan. Tiba-tiba mu'alaf. Kan gitu. Jadi sudahilah itu. Berhentilah itu Valen. Ya. Saya katakan ini semua dengarkan ya. Kurang lebih 2.000 orang di TikTok dan yang di YouTube juga 1.000-an lebih. Saya sampaikan Alhamdulillah, ya. kalau sudah sampai pemberitaan ini kepada beliau dan masih juga menceritakan saya, artinya memang dia ada gangguan. Ada gangguan berarti. Kita bisa mengindikasikan dia itu misionaris yang mau menghancurkan Islam dari dalam. Karena akhlak Islam itu tidak begitu. Betul, Akhlak betul. Islam itu tidak gitu. Saya kalau ada anak-anak saya di luar sana yang saya rasa tidak sepaham dengan saya jauhi. Saya jauhi. Saya tidak menceritakan dia dari komal ke komal, enggak. Apalagi saya jadikan sebagai santapan konten, enggak. Untuk apa coba? Oh, sesama Muslim. Harusnya sesama Muslim adabnya ketika ada kesalahan saudara kita tutupin. Itu Islam itu kayak gitu. Ini enggak. Malah terkeke-keke. Asalkan yang namanya Bang Zuma udahlah. Jadi kayak makan coto Makassar dia. Iya. Rugi ente. Habis dosa-dosaku kau ambil. Habis semua dosa-dosaku kau ambil. Jadi berhentilah ya Valen. Kalau kamu ternyata tidak mau debat online, ya sudah. Karena kan kamu tahu, saya debat dengan Kristen online. Jadi saya nantang kamu juga online. Tapi kalau ternyata kamu masih bertahan offline, ya tunggulah. Tiba-tiba saja nanti saya ada di situ, di tempatmu. Dan Mana tahu berani sendiri juga kan? itu. Iya. Kau tahu sendiri kan kalau saya jalan pasti anak-anak API Jakarta pasti ngikut. Jadi mereka akan konten kita, begitu kamu duduk di situ, ayo mari kita diskusi. Gitu saudara. Jadi lebih baik mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Ketika saya live atau kamu naik, kita cerita tentang apa yang mau kita bahas. Yahudi, apakah akidahnya dengan Islam sama? Mari, ayo mari kita. Karena setahu saya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, umat Islam itu, dinul Islam itu disempurnakan. Sebelumnya dari mana? Sebelum ke Nabi Muhammad, ajaran sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang kita sebut Allah itu dari mana asalnya? Sebelum ke Nabi Muhammad itu dari mana? Itu dulu pertanyaannya. Apakah sebelumnya ini memang tidak berasal dari sana? Nabi-nabi tidak diutus kemudian kepada mereka? Atau gimana ini? Atau Al-Quran ini keliru? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir. Apakah Yahudi yang dimaksud di Al-Quran itu bukan yang saya maksud? Cobalah, dari mana Anda belajar? Kemudian Al-Quran juga menarasikan dengan sangat jelas bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepada kita, Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel dan kemudian Allah menginformasikan kembali kepada Rasulullah, wahai Nabiku Muhammad,
Sebelummu telah kuutus nabiku bernama Nabi Musa. Dan nabiku Musa kuajarkan supaya mengajak kaumnya untuk beribadah kepada aku. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Kan jelas itunya. Terus kenapa kamu ingkar terhadap Al-Quran? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Lalu perintah Allah apa di situ? Apa perintah Allah di situ? Ya khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kan jelas itu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka. Ajak umatmu untuk berpegang teguh. Umatnya Nabi Musa mana? Bukankah umatnya Nabi Musa bagian daripada Yahudi? Hah? Kamu ingkar terhadap Al-Quran? Sudah gitu ada lagi si Tristan. Mana coba itu akidah umat Islam itu tidak sama dengan Yahudi. Nenekmu kiper. Kau kenal Islam itu dari mana coba? Kau kenal Islam itu dari mana? Islam ini disempurnakan kemudian hukum-hukumnya. Awalnya itu dari mana rupanya? Hah? Dari mana rupanya? Dari Hindu. Dari Hindu, dari Buddha. Islam ini. Lalu kemudian disempurnakan ketika Nabi Muhammad SAW itu datang. Kalian ini belajar di mana sih? Heran saya. Memang mungkin yang kamu kira Yahudi hari ini. Itulah kalian picik dalam berpikir. Itulah kalian piciknya dalam berpikir. Itu kalian itu hebat kali kalau dalam hal licik, picik. Nah, itulah kalian kenanya. Padahal Al-Quran mengatakan, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. Wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Apa kamu lupa ayat ini? Bagaimana Allah memilih 12 suku dari Bani Israel dan Allah mengatakan apa? Ini aku Allah. Ini aku Allah bersama dengan kalian. Jelas kok ayatnya. Kamu ingkar terhadap ayat itu? Hah? Aku Allah memilih 12 suku dari Bani Israel. Siapa rupanya di antaranya? Yahudi kan? Yang akarnya dari Yehuda kan? Terkait dengan orang-orang Yahudi yang beriman di antara mereka Allah katakan itu. Lalu kenapa kemudian kamu lupakan itu semua? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Apa kata Allah? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jelas kok ayatnya. Ada ayat itu. Kalian ini gimana? Lucu kau itu. Si Tristan lah bencinya minta ampun. Si Palen juga tambah-tambah benci. Lucu kalian itu. Akidah yang saya maksud itu apa? Akidah kaumnya Nabi Musa. Lucu kalian. Yahudi kau benci. Apakah kemudian tidak ada orang beriman di antara orang-orang Yahudi pada masanya? Ada kan? Atau Anda ingin mengatakan bahwa agama yang disempurnakan Nabi Muhammad adalah agama Hindu? Agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama tolotang gitu? Agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama Buddha gitu maksudnya? Hah? Lucu ente itu. Agama yang disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah agama yang diutus kemudian kepada para nabi untuk diajarkan kepada Bani Israel. Di antaranya orang-orang Yahudi. Belajarlah sedikit. Ngapalah kebencian ini membentuk kalian menjadi karakter buta. Tapi Muslim katanya. Tapi membahas tentang yang kayak gini-gini itu nggak paham. Padahal setiap sholat kalian itu minta. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu siapa itu yang dimaksud oleh Allah? Ente pandai-pandaian, cuman modal bisa kemudian baca ejaan Ibrani.
petantang petenteng sana kemari menyalah-nyalahin orang. Kalaupun salah, Pak, menurutmu tegurlah yang baik. Iya kan ya? Tegurlah yang baik. Ngapain kau jadikan sebagai bahan pembicaraan? Gak usah yang kayak gitu-gitu kali. Umat Islam sekarang ini gak bodoh-bodoh amat. Umat Islam ini orang cerdas semuanya. Orang paham tentang Al-Quran. Cuman yang Anda harus pahami, ketika kemudian Allah mengabarkan mereka melanggar janji. Pabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Memang betul. Mereka kemudian dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena hati mereka menjadi keras membatu dikarenakan laknat itu, sehingga mereka susah untuk menerima Islam secara kafah. Mereka mengakui Nabi Muhammad, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau meninggalkan agama yang diturunkan kepada nenek moyang mereka. Belajarlah sedikit, belajar, ya, belajar. Nah, sekali lagi saya katakan kepada saudara berdua, saya tantang kalian membahas tema ini. Si Pak Len, sorry. Yang satu siapa? Si Tristan, PR-mu Tristan, itu sudah masuk tahun kelima kayaknya, atau tahun keempat hari ini. Terkait dengan Nabi Musa alaihissalam memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan apa? Ayo. Berani enggak kau? Ayo, kamu beriman kepada kitab Taurat? Ya, saya beriman kepada kitab Taurat. Oke. Kamu beriman kepada Nabi Musa? Ya, saya beriman kepada Nabi Musa. Oke. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, Nabi Musa memanggil Tuhannya pada masa itu dengan sebutan apa? Mencret kau kan, kubuat. Sudah berapa tahun ini kemudian kau tidak bisa menunjukkan apa yang saya jadikan PR untukmu. Sedangkan saya membicarakan apa? Al-Quran surah Al-Kahf. Di dalam data ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Nih, jelas terus Al-Quran mengatakan kitab Musa sebagai petunjuk dan juga rahmat. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyanziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab. Tuh, Al-Quran membenarkannya dalam bahasa Arab. Sekarang tolong tunjukkan Nabi Musa dalam bahasa kaumnya memanggil Allah dengan panggilan apa? Mencret kau kan, kubuat. Udah 4 tahun loh ini. 5 tahun kurasa. Udah masuk 5 tahun atau 4 tahun. PR saya kepadamu, kukatakan samamu, si Tristan, tolong kamu jawab. Nabi Musa pada kaumnya memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Mencret kau 7 turunan, kubuat. Ayo. Silakan, berdua orang ini, kalau kalian punya nyali, mari berdiskusi dengan saya. Nggak ada lagi judul offline online, nggak ada cerita. Kau tiap hari online, online, 24 jam menggibah. Maka kau harus menundukkan argumentasi saya di online juga. Jangan kau pernah offline. Habis itu kau izin pipis, nggak pulang-pulang. Pipis, ditanya tentang kalimat masalah pipis, nggak pulang-pulang sampai selesai, bikin malu umat Islam. Berdiskusi sama pendeta Esra Soru. Saya Esra Soru 3 kali kubuat mencret Nana. Tahu kau? Kau hanya disuruh baca kayak gitu pura-pura. Atau jangan-jangan kau betul-betul adalah misionaris? Ya, Jangan-jangan. Iya. Jangan-jangan. Betul. Jangan-jangan kau ini memang misionaris yang masuk ke Islam untuk merusak Islam dari dalam. Jangan-jangan saya curiga. Saya curiga kamu ngaku hebat, disuruh baca Ibrani, dengan kata itu aja kamu lari pipis. Gak balik-balik lagi. Jangan-jangan kau titip pesan bahwa umat Islam tak sanggup dengan mempermalukan umat Islam melalui kau. Jangan-jangan saya curiga. Bang Tuma. Akan dibuat translate. Ya, saya curiga. Saya curiga kau itu mau merusak Islam dari dalam. Saya curiga. Curiga boleh kan? Boleh dong. Boleh dong. Kalau saya lebih Sangat frontal lagi, boleh saya kata curiga. lebih frontal saya. Saya bukan curiga lagi malah kalau saya. Saya malah menghimbau untuk diblokir Iya. tuh. Ya. Oke, dilanjut dulu, Dinda. Saya isya dulu sejenak ya, teman-teman, sahabat-sahabat, silakan. Ya, makasih Kanda. Nanti ini juga Bang Juma satu mungkin tentang berita yang fitnah-fitnah ini diaminkan sama mereka lah gitu. Itu yang ini ya, Bang Juma. Lanjut Bang Awi. Ya,
Sambil menunggu Bang Juma Gurunda lagi sholat Isya, saya juga belum, tapi saya bisa belakang nanti. Alhamdulillah ya, kita sudah menyimak sesi kedua. Mudah-mudahan yang dibawa banyak yang dari pihak sana yang bisa menyampaikan. Kalau umpama orangnya tidak malu-malu, mungkin aja juga dia masuk menyimak pakai akun yang lain ya. Mudah-mudahan dia menyimak atau banyak yang menyampaikan ke sana ya. Jadi begini, sudah jelas tadi ya mengenai Bang Juma yang dituduh membabi buta, menyamakan akidah. Nah, sudah terang benderang ya tentang hal ini, karena saya pernah juga ditanyakan ke mereka tentang hal itu. Saya cuma jawab begini, jangan cuma kalian yang merasa muslim, saya juga muslim loh, tapi saya akidahnya tidak terganggu, tidak merasa akidah saya dirusak oleh pernyataan Bang Juma, karena saya mengerti apa yang disampaikannya itu. Saya paham maksud dan tujuan dari ucapannya itu. Jadi di sini kembali lagi Bang Juma menjelaskan secara terang benderang. Semoga semua dibawa bisa menyimak dan menyampaikan ke sana lah. Saya rasa mungkin ada juga di bawah itu yang di sana yang menganggap Bang Juma salah. Mudah-mudahan lah bisa diterima ya penjelasan beliau. Silakan kita ulangi lagi dari awal. Silakan Bang Andre. Gimana kalau saya, Kang? Oh sih betul Pak Angon tadi. Betul Pak Angon. Pak Angon tadi. Boleh Kang Andre ya? Ya, Oh silakan. yang tua duluan dong. Kita hormati yang tua. Silakan Bang. Iya. Aduh, jangan ngomong gitu. Saya masih muda. Saya Lebih tua daripada dituakan beliau ini Pak. Ya. Saya 17 tahun orang yang tua. Baik, terima kasih teman-teman telah serta sama-sama dengarkan ya bagaimana sahabat saya. Kalau saya biasa panggil Ahina ya, Kang Juma ini. Kalau saya telepon pakai Ahina, tapi karena ini adalah momen yang mungkin saya menghormati dan menggunakan ini sebagai gurunda saya sendiri. Dan emang sejak dari awal, perlu teman-teman paham, saya begitu bangga ketika beliau menyapa saya di WA waktu itu. Saya kenal antum katanya. Antum siapa gitu kan? Saya agak familiar dengan antum. Itu kata Bang Juma dulu tuh. Ya Kang Sugi ya, waktu pertama kita di WA. Ini suatu yang berkenan di saya. Seorang Bang Juma, seorang Ahina Juma yang pada waktu itu kami sinobatkan sebagai orang yang hebat. Ternyata dia tidak melupakan saya. Melupakan kita-kita yang sama-sama sedang berjuang bersama mengkanter lewat PN. Gitu Kang Yan, Kang Penumpang Kuda ya teman-teman. Ya, Dan kami pun di merasakan. sana semua. Lanjut. Betul, kita berangkat dari sana semua. Ya, Ya, betul. kemudian kami sama-sama masuk ke Zoom, sempat ada masalah, saya sendiri sempat ada masalah di Zoom. Dan saya mungkin memberikan contoh kepada kalian. Ketika saya katakanlah tidak sejalan dengan teman-teman, atau dianggap tidak sejalan, saya tidak melakukan sesuatu apapun yang menyakitkan teman-teman saya ini. Kang Yan saksinya. Betul. Ya, betul Kang Yan ya? Betul. Alhamdulillah kami baik-baik Betul. saja kok. Ya, ketika Saksinya ada kami 3 di digantikan sini, oleh Bang teman-teman, Juma, saya bangga, silakan saya, lanjutkan Pak gitu. Sugi. Ya, ini bukti bahwa kita ya dalam hidup itu ada kadang di atas, kadang di bawah. Ketika Anda tidak terpakai, bukan berarti Anda nggak bermanfaat di hadapan Allah. Jalankan Allah yang menilai Anda. Bukan Bang Juma, bukan Kang Yan, siapapun, atau bukan Bang Sugi. Allah yang menilai kami semua. Dan saya termasuk orang yang bertahan di sana. Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak akan ada masalah. Clear sekarang, bahkan saya termasuk orang yang kemudian Pak Angon kita bersama lagi, kita alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang saya mintakan untuk bersatu kami disatukan. Dan hari kita lihat. Dan juga jangan salah, sekarang kata Tristan, kata teman, ya sama, hari itu Pak Angon tuh orang-orang ditinggalkan oleh api. Tidak. Saya tidak akan terkena jebakan kalian. Mereka adalah sahabat saya. Kita akan tetap satu barisan, satu komando. Siap diperintah, siap memerintah. Dengan apa? Dengan kalimat yang dari Allah. Saya akan taat kepada Bang Juma, kepada Kang Yan, kepada Bang Sugi, selama tidak maksiat kepada Allah. Itu prinsip. Betul Itu sekali. simpan di dalam hati Setuju. kita. Bukan karena koin, bukan karena Anda tidak terkenal. Efek dulu Bang Yan, efek dong, tepuk tangan atau apa gitu lah. Aduh iya, gimana sih? Iya, jangan cuma Bang Juma yang dikasih efek. Female. Ada. Efek dulu, efek. Ya. Jadi saya memberikan contoh kepada kalian, kalian belajar ke Pak Angon, ya silakan belajar ke betul. Kang Yusuf pernah dibuang oleh suatu komunitas, kami tetap berdakwah dan hari kita Nanti- kami bersatu nanti- bersama. Nanti Pak Angon nanti diomongin nih, nanti dibikin lagi DVD nih Pak Angon. Ini anehnya Kang, betul kata Kang Penumpang Kuda, betul kata Anda tadi, saya yang bukan siapa-siapa sekarang kok digoreng. Artinya Pak Angon di mata mereka bukan siapa, orang yang berpenting, orang kompeten. Mulai menakutkan bagi mereka ini, Pak Angon nih ya. Betul, ngerekan saya tadi senyum. Berarti si Tristan menganggap saya orang penting. Kenapa? Begitu pentingnya saya untuk kemudian mengomentari dia. Akhirnya saya, berarti senyum saya. Allah memuliakan saya dengan cara apa? Ya hari ini saya Alhamdulillah. bersama dengan kalian. Ya.
Antum mengaku saya sebagai teman, dan ini bukti bahwa ini real loh. Pak Angon bukanlah seperti yang dituduhkan. Hati-hati dengan Pak Angon. Jangan Pak Angon juga ada orang peluk di antara kita masuk ke rumah Pak Angon. Jangan-jangan dia juga ke gereja. Itu keluar tuh kalimat si Tristan itu. Kemarin 2-3 hari ke belakang. Anjing itu namanya kalau begitu. Itu komedi yang paling lucu sudah itu Pak Angon. Saya bacakan Al-Quran, semoga ini sambil nunggu guru kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Mumtahanah, ini bagus nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang sifatnya kepadamu. Mereka mengusir Rasul, juga mengusir kamu, karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku, mencari keriduanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita tentang Muhammad. Ini tepat sekali dengan apa yang saya bacakan dengan perlakuan si Tristan dulu. Mungkin Bang Juma tadi udah dijaminkan oleh Kang Yan ya. Dulu ketika kami sedang di Zoom, si Tristan membongkar, ngegoblok-goblokin Bang Juma. Ada Rion, mestinya kamu ngomong begini-begini loh. Juma salah ngomong begini, masih pakai ayat ini. Itu begitu tuh mereka. Halo, halo. Dre, Jangan, turun, enggak. Dre. Lanjut. Ini ayat sangat cocok di sini. Jadi insya Allah Al-Quran itu akan bersama kita. Apapun yang ada di Al-Quran, Al-Quran membimbing kita. Ya, kalau ini ayat 1, ayat 12 bagaimana? Udah lebih bagus lagi. Ya, ayat 12-nya saya bacakan. Semoga ini menjadi bahan peringatan. Sebentar, ayat 10-nya ya. Sebentar, mana sih saya dapatkan? Ya, itu saya selesaikan dulu angka ayat 1-nya nih. Kamu memberitahu secara rahasia berita-berita Muhammad. Kita lihat, bukankah Bang Juma sangat dibenci oleh orang-orang kafir? Wabil khusus Kristen. Kang Sugi, Kang Dio Pratama, Kang Dewa, ya. Kita, mungkin mereka inilah, kalau saya mungkin enggak, yang enggak terlalu dibenci. Mereka adalah orang sangat dibenci oleh mereka orang kafir. Kemudian mereka ikut membenci Bang Juma, Bang Sugi. Artinya mereka sejalan sepemikiran dengan orang kafir tadi. Tepuk tangan dulu efeknya. Efek tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi demikian ya. Yang jelas saya berbangga, bersyukur kepada Allah. Semoga Bang Juma, Kang Sugi, Kang Yan, seluruh di antara kita, para pejuang-pejuang, termasuk bunda kita ya, yang ternyata perlu saya kasih tahu teman-teman, bunda kita di belakang tetap mensupport kita. Saya dapat nasihat dari beliau. Beliau jarang berbicara, tapi insya Allah. Ya, dan itu yang penyebab saya bertabrakan dengan Kang Tristan. Kang Tristan begitu ingin dekat dengan bunda, ternyata bunda dekat dengan saya, akhirnya Tristan marah-marah, mencak-mencak. Gara-gara si Angon, anda bunda Rosa tidak mau menaikkan saya. Tepuk tangan Silakan. dong barusan. Kita dulu. Tepuk Ya, tangan. memang demikian ya. Cerita orang-orang yang sakit hati akan senantiasa ya dalam pekerjaannya akan menciptakan sesuatu yang membuat kita senyum-senyum saja. Demikian. Hadawallah. Alhamdulillah. Ya. Aku pengen kasih Silakan, disclaimer silakan. dulu sedikit ini, Bang. Sedikit aja. Apa gini? Sebenarnya gini, Bang Zuma itu sudah berkali-kali ngomong sama saya untuk ini ada Bang Zuma ya, yang mungkin membiarkan. Sudahlah, biarkan aja deh. Sudahlah, biar aja deh. Cuman kayak gini loh. Kan saya komunikasi terus sama Bang Zuma. Ini nggak bisa, Bang. Ini kok ini kayaknya kayak begini terus. Ini anak bebel, ini anak ini sekali. Maksudnya tuh sebenarnya Bang Zuma udah nggak pentingin mereka gitu loh. Udah persetan. Lalu kalau mau diskusi ayo gitu. Cuman yang saya gerahnya ini kok apa namanya, mesti dikasih apa ya namanya ya? Kalau menurut saya mesti dikasih kayak kalau seandainya maling tuh efek jerak, ya. Mungkin dia bilang, ini si Andre ngapain sih gibah-gibahin di sini? Ini bukan gibah, ini reaksi. Betul, bukan gibah, bukan. Ini reaksi ke dia, ya. Kalau gibah itu adalah bentuknya fitnah. Ini reaksi, dan saya tidak nambah-nambahkan, saya tidak kurang-kurangi. Dia tidak pernah mau mengaku pada saat ini, biar Bang Zuma semuanya dengar ya. Saya wallahi demi Allah, hilang akidah saya, hilang amal ibadah saya, Allah akan laknat saya. Pada saat saya berdiskusi sama si logika dan ribut berantem sama logika sampai mau nantang-nantangan, itu saya dikasih tauin sama mereka, Valen segala macam, udah jangan, udah stop kok. Pada saat saya bicara, saya disuruh stop. Pada saat logika bicara, enggak. Saya datengin sama istri saya. Ini ada istri saya. Saya datengin kemana, ketemu sama dia. Emang sengaja. Pada saat gitu, saya bicara sama dia. Jangan kayak begitu.
Lu begini, jangan dong. Apa namanya, giliran si logika, gue nggak suka, gue tantang dia gini. Jangan, bro, jangan. Kenapa emang? Logika orang gue. Demi Allah, dia ngomong kayak begitu. Boy. Jadi gini, gue nggak fitnah. Gue bilang ya, gue berani bersumpah, gue mubalah, mau segala macem. Sebenarnya gini, gue nggak mau memusuhkan dia, gue nggak mau. Dia sahabat gue katakan sekali lagi, dia itu sahabat gue. Dia tinggal sama gue 2 bulan. Gue tahu apa yang dia lakukan pun gue tahu. Istri saya pun ya biasanya masak pedas. Segala macam. Hanya untuk Valen dia tidak bikin masakan pedas. Gue bilang gila nih, bini gue aja mau masakin si Valen. Tapi apa? Bunda, dimakan nggak? Makan. Maksudnya saya gini loh. Jangan apa namanya, lu pada saat kayak begitu, nih biar Bunda denger ya. Apa namanya, ini fakta. Dia pergi dari sini pamit nggak? Hah? Tidak. Tasnya masih ada nggak? Nggak pamit. Hah? Nggak Masih pamit, mana dia Andre. tasnya? Mana? Nggak pamit, Coba, tasnya sini. masih ada itu. Nih. Astagfirullahaladzim. Enggak. Saya harus tepuk tangan. Saya wajar dong. efek saya seram, punya musik rasa efek seram kecewa. Saya wajar dong. Saya apa namanya? Betul. Wajar punya saya rasa nggak bisa kecewa, ini ya. Bang. Wajar. Mau open cam, tunggu nih aja. Bentar ya. Open cam. Oh, Open cam. besarkan layar. Ya. Ya. Nah, open cam Coba. musik seram. Gue gedeinnya gimana sih? Gedein gue dong. Gue nggak bisa. Bentar. Nggak bisa kan udah gede, Bang, orangnya. Turun dulu. Turun dulu, Nah, Bang. Bang gua Sri mau- suruh gedein, bukan saya. Gue hostnya. Orangnya- Gue soalnya nggak ngerti gue. Orangnya udah gede, mau digedein gimana lagi itu, Bang? Oh nggak bisa deh. Lu yang ngegedein, Dre. Oh iya, nih dia nih. Mana sih aturan ya? Kok gue nggak bisa gede Ini sendiri nanti ya? kalau ada yang mau naik, tukeran ya, Bu, siapa aja ya. Boleh ya. Iya, Bentar ya. Lanjutin. Ya sebentar. Gue lagi mau gedein ini nih. Ini tasnya nih. Nih. Oh ini dia nih. Nih. Mana sih? Nih. Ini tasnya dia. Coba Dre, dari awal, Dre. Dari awal. Dari Ada awal. barang bukti tertinggal ya. Ada barbuk Ada, tertinggal tapi di gue nggak atas. mau buka. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini tasnya dia. Tiba-tiba. Ya. Dia tidak pamit. Musiknya seram ini kayak masuk rumah Sampai hantu. mana dia tripodnya dia, Bu? Nah, ini nih. Nah, masih ada. Semuanya masih ada barang-barangnya dia. Ya. Jadi gini. Jangan, udah Bang. Jadi gini, bukan yang namanya saya itu ya membuka-bukain, enggak. Kira-kira enak nggak digituin? Kira-kira enak nggak diomongin? Ya, kalau ngerasa gini, saya kecewa, tapi saya berusaha untuk tidak kecewa. Saya tetap temenin dia. Ada dia minta maaf, tidak. Saya tetap datang ke tempatnya dia pada saat dia buka warung, segala macam. Ada, saya ini enggak. Cuman pada saat kayak begini saya udah bilang stop. Lu bersyukur bro. Waktu itu pada saat itu Bang Zuma gimana begini. Ya. Maksudnya tuh adalah rasa terima kasihnya segala macam. Kalau lu nggak suka apa yang dilakukan Bang Zuma, calling, telepon. Nggak mungkin Bang Zuma diemin. Siapa saya sama Bang Zuma? Bang Zuma begini. Iya dek, siap, telepon, diangkat. Kenapa? Kurang baik. Apa gue bilang? Ini maaf Bang Zuma terlalu sabar. Udah biar saya lah. Makanya kenapa saya masuk APII? Nggak ada tujuan apa enggak. Saya cuma pengen apa? Biarin. Kalau gue lihat yang dari bener kemarin. kamu masuk API, Dre. Yang bener. Gue bukan ada suratnya. Mau suratnya. Gue bukan ngaku-ngaku. Kayak yang sebelah. Gue nggak ngaku-ngaku. Iya. Oke. Hah? Lanjut, Dre. Sah. Dan itu dari Bang Zuma. Sah gue.
Iya, Ya. lanjut Dre, lanjut. Jadi Lanjut. jadi tujuan gue sampai saya bilang, kalau gue lihat dari kemarin API diam, Bang Zuma juga membiarkan. Gue bilang nggak bisa, udah biarin. API lakukanlah apa namanya programnya. Kayak gini-gini, biar saya yang ini Bang Zuma. Dan tadi pun Bang Zuma sebenarnya udah nggak mau, udahlah Dek, biarin. Jangan Bang, ini harus di tempat siapa, di tempat sahabat Zuma segala macam, jangan gibahin gini. Oke, nggak apa-apa, oke, nggak masalah, iya. Tapi ini tempat saya, koma saya, terserah saya mau ngomongin, mau selesaikan, ya. Jadi kalau seandainya, kenapa lu melakukan ini, Andre? Gue pengen dia ngerasain apa yang dia lakukan. Enak nggak diomongin? Enak nggak diiniin? Enak. Tapi apa? Maaf, di sini semuanya gua Islam, Muslim semua. Bukan para penghujat Oke. semuanya. Gitu. Ini saya nanya yang punya Komal ya, Bang Andre sama Bang Juma dan yang lain. Ada yang mau naik namanya legend nih, legend katanya. Gimana menurut Andre? Bang Juma, Sebentar, yang lain? sebentar dulu, Bang Yar, sebentar. Biar selesaikan dulu yang lain dulu ya. Nanti kalau mau sesi debat, nanti setelah closing sesi Ya, ini, setelah ini ya. kita ada sesi debat. Oke. Ya, nanti Silakan. kita closing dulu Nggak sesi apa-apa. ini baru. Allah nggak ada. Dia turun sendiri, kabur dia. Habis itu nanti framing nih, aku di kick, sudah naik di kick, gitu kan? Iya betul. Emen lah kau. Ini yang 2.300 nggak ada satupun yang nurunin Tristan, nggak ada. Ya, sekalian juga nah yang 2.300 ini mungkin sebagian kecil bisa follow juga akun saya kan. Saya jarang-jarang naik ke TikTok kecuali ada hal-hal seperti ini. Saya merasa ingin hadir ketika ada hujatan atau framing-framing miring terhadap saudara saya Muslim, para dai-dai Muslim atau pada APII. Saya merasa terpanggil secara pribadi untuk ikut berada di antara saudara-saudara Muslim saya yang dihinakan oleh yang mengaku juga Muslim. Naikin lagi, Ya. naikin lagi. Minta permintaan naik lagi, Tristan. Mana Nah, banyak Tristan? kali kau dramamu Udah naik pun turun pula kau. Teman-teman lihat ya, kalau kalian pengen tahu siapa Tristan, lihat di Komase terakhir. Di BTV Bapak jahat nggak usah minta Komase. permintaan naik, nggak ada otak anda. Diem aja di bawah. Siapa lagi? Ya. Betapa beliau begitu hebatnya mempersalahkan Pak Angon. Pak Angon bukan siapa-siapa di antara sahabat saya di sini. Tapi kamu begitu inginnya. Nah sekarang kesempatan Anda loh. Pak Angon akan diam. Naik. Jangan cuma congor aja deh, nggak senang saya. Silakan Bang Tristan, insya Allah kita bisa bagi waktu dalam berdiskusi karena memang Bang Tristan juga pernah menyampaikan ke saya untuk bisa di Ini si Hadi hadapkan dalam Al-Asri sesi debat. ini, Hadi Al-Asri ini dari tadi komen-komen kau banyak bacot kau. Cabut moderator, naikkan Tristan khusus host. Kau siapa? Bapak kau punya Komal ini? Monyet betul. Mau ngatur-ngatur lagi sampai di atas Ini kau aturanmu. Udah naik tadi kok dia turun sendiri, bodoh. Ini kan di kosongin itu Tristan naik kan? Naik kau Maaf ya, naik kau sini, musuh-musuh Tristan. yang Naik lain, kau. Badatu, yang lain, saya yang yang paling kenal Islami saya. kau kan, yang paling ini kau kan. Naik kau sini, naik sini. Kami mau lihat kau. Aku mau dengar narasimu. Coba depan Bang Zuma tuh seperti apa? Aku mau dengar. Gak dulu. apa-apa, ini dari Bang Juma kok. Dengan Bang Juma bukan dengan kami kok. Iya, Kan? sama Bang Zuma langsung. Dia cerdas kalau depan perempuan itu. Depan perempuan, anak-anak yang nggak, anak-anak TK gitu kan. Belum sekolah tamat, nah dia cerdas di depan itu. Tapi kalau dengan Bang Juma Udah kayaknya naik dia, udah naik dia turun sendiri dia, kabur dia. Udah naik dia tadi itu. Dia udah naik tadi, dia udah Paling naik. kesini kau paling bawa ayat, bawa hadis kau potong-potong hadisnya. Kau hantam APII, naik kau sini. Benci kali sama Abi. Banyak kali, iya banyak kali gayanya. Udah naik pun lari kabur, dibilangnya pula moderator Tolong yang kasihan diterima di banyak bacot aja kalian di situ. Mana minta permintaan kau, naik kau. Gak ada Bang. nanti saya minta juga ya perempuan-perempuan yang pernah dimintain duit. Nah tuh, udah dinaikin, turun dia si Hadi itu. Kau banyak bacot kau, aku naikkan kau turun. Memang monyet kalian itu. Coba ini yang menghujat Bang Juma ini Kristen apa Muslim ya? Tuh, kau tengok tuh. Naikkan Tristan. Mana dia minta naik? Nggak ada, sudah naik dia turun sendiri. Hadi Al-Asri itu yang tulisan bahasa Arab itu. Iya ada yang permintaan.
Naikin bapak kau lah. Banyak kali kau. Nggak ada. Nih si Res Area, silakan Res naik. Nggak usah tanggapi rest area itu, Bang. Apa ya? Nggak apa-apa. Dia kan mau ngomong sama Bang Juma. Silakan. Open cam Anda. Sampah ini. Mantap ini, gini dong. Silakan. Open cam. Selamat malam, salam semua. Bang Juma, apa kabar? Mana nih Bang Juma? Silakan open cam. Open cam dulu, baru cam Juma. Cam kalian aja nggak open cam. Ya nggak apa-apa Bang Juma kasih open cam. Anda open cam. Open cam Bang Juma. Tadi sudah open cam. Anda open cam, nggak usah banyak cerita gitu loh. Diam-diam kau yang Alah kau nih. Kok open cam? Kalau gua mau turunin, gua turunin lu. Saya dari Beras. Nggak ada klarifikasi, nggak ada. Sama Juma. Nggak ada. Udah, lu wartawan gabrul kok. Lo. Apa? Open cam kata gua. Iya, open cam dulu. Baru ngomong. Open cam. Yang lain jangan berisik ya. Open cam, jangan yang lain. Ini Gak usah dulu kenapa sama kok Bang diam Juma. aja Open tak cam, berhala? open cam, Bentar lu dulu. open cam. Bentar dulu. Ini Juma kenapa dia aja kayak berhala? Kok Open cam. Wah, dah. Iya, turunin aja kalau Coba gitu deh ya. teman-teman, kalau dia memang mau klarifikasi open cam gitu loh. Buang ke neraka. Kan tadi kan Dia yang bilang Bang Zuma fitnah lagi gitu sholat loh. Isya. Dia lagi sholat Isya sebentar. Tenang aja, nanti rest area naik aja. Jangan kau bilang kok sosokan kayak begitu, jangan. Kan gue bilang, yang benci API, yang nggak suka API atau Bang Zuma, itu nggak ada yang punya nyali. Nggak ada yang punya nyali, sedikit pun tidak ada punya nyali. Kalau punya nyali, jangan ketemu Bang Zuma dulu, ketemu gua dulu. Ketemu gua. Jatiwaringin nomor Open cam 64 deh. sebelah Jeko, Dre, gede. open cam Dre. Naikin aja Tristan itu, man dia. Lama kali Tristan. Mana nggak ada permintaan. Kali kayaknya. Aduh. Banyak kali. Udah naik. Mana Tristan? Kata Baruna katanya Pangon turun dulu biar naik yang si Tristan. Udah saya turun dulu ya. Nggak bakalan juga itu Pangon, nggak usah lah. Nggak usah. Pangon santai dulu. di bawah, siapin tapi nih, kalau gua jangan siapin kemana-mana ya. perempuan yang Di bawah, pernah di- auranya berbeda kalau di- Pangon sama beda. dia. Nih ya, terbukti ya, Nah, teman-teman ya, Sangon. terbukti ya. Kita sudah lihat siapa yang gentle, siapa yang pengecut. Bang Zuma sudah standby dari tadi. Si Tristan sudah kita naikkan, dia kabur, menghilang. Setelah itu pengikut-pengikutnya kayak si Al-Hadi Al-Asr ini, dia sengaja typing katanya si Tristan diturunkan, padahal nggak ada yang turunkan dia. Aku naikkan si Hadi Al-Asri tadi, malah turun juga dia. Coba. Komplotan. Nanti habis ini kita, nanti habis ini bilang apa? Tangan gue begini deh. Diturunkan. Jadi jangan berpikir gue yang nurunin. Banyak kali lo bacot kalian tuh. Lihat coba si Tristan Enggak lah, malah bro. menuju Yang live. tipenya bukan begitu. Anjir, live dia, live sendiri. Tuh. Malah live sendiri curhat ya Allah, ya Oh Allah. dia ya live Rabbi. sendiri loh. Aduh. Titik ini Nggak, sampai bakalan tangan kami gue ke tuh begini sana nanti jangan berpikir kita Jangan Bang turunin, Juma, jangan, gini janganlah. teman-teman. Ini Bang Juma nggak akan ke sana. Kalau mau kalian di sini tempat antri Iya, yang lain nggak misalkan bakalan turun Bang Juma ke gitu sana. semua. Udah kan? Nggak Sudah terbukti bakalan. kan? Sudah terbukti. Ya. Jadi apa yang mereka kawar-kawarkan, mana itu Zuma, mana sini lawan aku. Sudah tadi, dia sudah naik tadi. Udah naik dia. Kabur dia. Cecunguknya pun ikut-ikutan komentar, sudah aku naik juga. Kabur juga. Bang Zuma belum ngomong loh, belum ngomong dia. Aduh. Ngeri kali kalian ini, pengecutnya kalian ini. Cuma berani belakang aja kalian. Ya kan, jadi benar toh apa yang gue bicarakan, yang nggak suka api, nggak suka Bang Zuma, ya kan? Semua tuh orang-orang yang nggak Betul. punya nyali, nggak punya nyali, Betul. sedikit pun tidak punya nyali. Nggak usah ketemu Bang Zuma, ketemu saya aja dulu. Ayo, ketemu saya aja dulu. Ini api berubah, api ini berubah. Dulu biasa diam segala macam, sekarang tidak ada diam-diam. Nggak apa-apa, ini gua yang iniin. Ya, Mantap. Mana? Terima kasih Bang Andre, terima kasih. si siapa Tristan? Tristan, aduh, Tristan banyak kali lah congormu Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Emil. Lama Waalaikumsalam. tidak Iya bang. satu room kita ini. Lama Nah, tidak ketemu. kita dakwah Pak Emil, dialah yang dulu menjadikan Tristan menjadi orang merasa paling gede kepala. Datuk bertanggung iya. jawab kau. Ya Pak Emil ini, Pak Emil Saya namanya nih. gini saya mau ngomong, nggak usah sama Bang Andre, sama saya kasih si Tristan sama saya patah-patahin batang lehernya, serius. karena, Demi karena, Allah, demi Rasulullah, saya patah-patahin. karena beliau ini, Bang Emil ini yang dulu mengangkat adanya Bang Tristan. Saya difitnah berzina dengan Fauzi Al-Qadri. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau ada si Tristan, kasih sama saya dulu Bang Andre, saya patah-patahin, serius. Boleh di mana aja. Kok ada fitnah seperti Demi itu Allah, muncul? demi Rasulullah. Kang Datuk antum ya dulu ya yang naikin si Tristan ke koma tuh ya? Apa Iya, siapa? iya. Bang Emil dengan si siapa lagi nama ini yang Aduh, lupa yang slow ngomongnya itu lah. Ah, yang bawa ngomong dia dari, gitu. Iya, iya. yang bawa dia itu dari aja, itu dari aja. Facebook. Iya, iya di Facebook. Itu aja. Saya kalau ada Tristan, jangan sama Bang Andre, jangan dengan guru saya, dengan saya aja dulu. Saya patah-patahin demi Allah, saya patah-patahin. Demi Allah Rasulullah, saya patah-patahin dia. Itu aja. Lanjut. Terima kasih. Itu Pak. aja kasih. Terima kasih Datuk. Iya, iya, Jadi gini iya, iya. teman-teman yang di bawah, inilah fitnahnya si Tristan tanpa bukti. Walaupun ada, kita sebagai Muslim ya harus menutupi diri, menutupi Betul. aib-aib saudara kita. Jadi Kecuali kalau dia oten, lain cerita lain. betul. Terima kasih Bang mohon Datuk. maaf yang Nanti di bawah tukeran ya. ya Bang Datuk ya. Bang Iya, Datuk saya menyampaikan seperti difitnah ini ya. karena difitnah Iya. ya. Saya Menyampaikan difitnah seperti ini berzina karena dia dengan difitnah. Fauzi Al-Qadri. Itu Astagfirullahaladzim. videonya ada sama saya itu. Videonya ada sama saya. Aman, Boleh aman. jadi. Astagfirullahaladzim. Itu Oke, oke. delik aduan kan. Kemarin kita Iya, iya. telepon Mbak ini aja Bang. Iya, iya. Iya, iya. Makasih semuanya. Oke semuanya, Bang Guru Dazuma, Bang Andre, Iya, Bang. semuanya. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi Siap wabarakatuh. bang. Siap bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itulah teman-teman bagaimana mulutnya si Tristan ini. Kok bisa sampai ada Mulutnya fitnah ya. gitu? Iya, ya. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Saya kan Datuk. Itu Datu itu gelar itu. Kalau memang benar aku yang makan marah-marah dulu sama Datu nih. Lanjut. Aku cari si Tristan ini, mana Tristan nih? Katanya sudah live sendiri kan? Bukan Katanya live diblokir, nggak diblokir, nggak ada yang ngeblokir. Siapa yang ngeblokir? Karena itu dulu waktu masuk Tidak ke Zoom ada. pertama kali ngaku punya 2 pondok pesantren. Bener enggak Bang ya? Iya, ya. Katanya benar, Punya kata pesantren. Pak Wiro benar. Bener dia punya pondok. Kurang tahu, cuma Ibunya. menurutnya dia punya pondok pesantren. Oh, ibunya yang punya. Kata Pak Wiro ya, mohon maaf teman-teman. Bang Zul, iya Pak Wiro. Kita luruskan aja, nggak apa-apa. Itu Bang. Cuman kata Pak Wiro ya kecil-kecil lah pesantrennya. Nah nggak masalah. Kalau lebih pakai pesantren kan dia harus ngerti juga dong. Kita harus benar. Kalau ngomong benar ya benar. Itu menurut Iya. Pak Wiro, bukan menurut saya. Lanjut Bang. Iya, sangat Enggak, disayangkan ya kalau nanti Bang gue Tristan. jangan sampai tunggu bentar, jangan sampai ya ini kasih tauin aja si Valen. Jangan sampai gua tiba-tiba datang ke situ ya. Kalau gua udah nekat, jangan sampai. Gua nggak mau yang namanya nantinya jadi parah. Gua kalau mau dibawa ke Polda, bawa ke Polda. Unit mana? Subdit mana? Ayo. Maksud gue jangan kayak begitu. Nanti pada saat tahu bagaimana, loh, sok-sokan. Yang sarjana hukum juga siapa? Kan begitu. Kita Konten begini nih, kreator kayak dia. begini kayak Tristan. Konten Kalau kreator kan dia Bang. sendiri menghina konten. Iya dia menghina konten kreator, ya kan? Ya, Loh, gua, gini, teman-teman, Bang, nggak usah saya itu ditonton si ngemis Tristan itu. sama YouTube. Saya ngemis untuk dia makan. Dia tahu itu. Maksudnya jangan kayak begitulah. Ini kita teman-teman semuanya nih gue menyayangkan dan gue sama bener sama kayak Bang Zuma. Kalau memang sudah apa maumu, udah, yuk kita diskusi, selesai, lu paham, udah, ya. Seperti tadi Nevros bilang, Nevros mengatakan, ini nggak usah diangkat lagi, maksudnya Nevros begitu. Ini nggak usah diangkat lagi, kan diangkat lagi yang namanya wudhu dan baptis, kan bukannya udah selesai. Waktu itu sama Bang Zuma, ada saya juga, kan udah selesai. Sudah Kenapa diangkat selesai ya. lagi?
Makanya tadi siang itu langsung Terus saya ngapain cut lagi? aja. Iya. Dia sendiri yang bikin Iya. narasi itu, dia lagi yang ngangkat. Makanya saya langsung cut aja dia punya ada itu. Kan Kayak begitu. abu-abu juga. Lari lagi ke MUI. Apa lagi MUI? Ayo, lu mau ketemu sama gua, Rendre? Iya. Yuk di MUI apa pondok atau di Polda. Lah, urusannya apa MUI? Urusannya apa Polda? Betul, urusannya apa? Kan begitu. Mungkin dia Jadi, pikir kalau ketemu Bang Bang Andre dia Zuma langsung ini- kena hajar jadi. gue lihat kalau misalnya dia ngomong kayak gitu ya, gue jujur gue. Sekarang gini, Bang Zuma ini udah kelewat sabar, makanya gue bilang enggak Bang, jangan. Udah, ya udah lu Bang Zuma sabar, udah. Izinin saya, udah biarin. Makanya kenapa saya bilang, kalau saya misalkan Andre sosokan belain API, belain Bang Zuma segala macam, makanya Bang Zuma masukin saya. Udah, sahkan saya jadi anggota API ya. Gue mau bilang mau apa? Hah? Kang Anggon, Nggak suka sama nggak suka sama saya. Kang Anggon izin dulu ya. Ya, Aturan kayaknya ya. saya terus dulu Kang, biar dia naik. Biar Tapi dia jangan naik. kemana-mana, Turunkan, jangan turunkan. kemana-mana, di sini aja dulu. Ya, standby. Saya belum- Assalamualaikum, Habib Lopot, Pak Lopot. Oh, Pak Lopot. Lanjut, Kang. Ya, ya. Ada Assalamualaikum. Pak Lopot. Ada guru saya di bawah. Ya, guru Silakan. kita ini. Mana kok tidak muncul di saya ya? Sudah di atas ya beliau? Lu siapa sih yang Belum, telepon? belum. Pak Lopot, permintaan dong Pak Lopot. Banyak kali aku nyarinya. Bentar. Dulu. Kang Dito. Lanjut Kang Dito. Bang Dewa nggak ada suara dari tadi nih. Lah Kang Dito Jadi kok berha- turun? Coba kan, Jadi teman-teman. berhala di atas Bang Dewa kok tidak Tunggu, suara. coba jangan benar kan aku bilang kan di framingnya kan dia buka terus katanya dia diblokir dari sini. Coba clicking nggak itu orang? Astagfirullahaladzim. Biarin aja Bang sudah. Biar. Memang monyet memang si Tristan ini. Coba dilihat, diblokir enggak? Ya. Nggak ada kita di sini, Gua nggak ada mati di mental-mentalan jalan di sini. gua. Aku bilang Iya. yang Hostnya ngeblokir itu Bang gua. Mu'alaf Andre, Depan. aku diamanahkan jadi host. Aku bersumpah demi Allah, nggak ada aku Ya. turunkan, nggak ada aku blokir. Sekarang kita dengarkan. Nggak ada. Kita dengarkan moderator kedua, Bang Yans. Bang Yans turunkan nggak Oke. Bang Yans? Saya ngeblokir si rest area, bukan si Tristan. Oke, Nggak. berarti nggak ada kan? Nggak ada Bang. Nggak ada. Tuh. Emang kurang aja si Tristan ini. Apaan sih? Siapa blokir? Enggak ada. Janganlah kayak begitu. Apa sih? Ya sebenarnya Tristan itu agamanya apa sih?